Nah, darah. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dari semua di sini. Maaf ya suaranya kayak gini. Langsung aja ya Dejen. Sebelum kita dimulai, kita baca doa dulu sesuai agama ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Sekarang aku ditemenin sama Dejen. Dejen, Hai. kamera udah belum? Udah. Udah. Sekarang temanya apa, Den? Tujuan dan cara menyusun bisnis plan yang baik. Iya. Dek Jan, langsung dulu Jan. Aku mau minum dulu, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini temanya itu tentang tujuan dan cara menyusun bisnis plan dengan baik. Nah, kok jadi nggak ada begini? Ini ya. Oke, sebenarnya itu apa sih itu rencana bisnis plan itu? Bisnis plan itu pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis serta alasan mengapa berdiri, yakni berdirinya, yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini tujuan bisnisnya itu menyusun bisnis plan sangat penting dilakukan karena memiliki beberapa tujuan utama yang dapat menguntungkan perusahaan ke depannya. Nah, kalau kita sebelum kita memulai bisnis, kita harus punya tujuan dulu nih. Tujuan bisnis kita tuh untuk apa gitu. Supaya nanti kita terarah ke depannya seperti apa. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari bisnis itu, yaitu membantu Anda agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka sebuah bisnis. Terus, alat untuk mencari dana sehingga Anda dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Nah, ini yang di awal membantu Anda agar tetap kreatif dan fokus. Jadi, kita tuh di awal udah punya bayangan gitu. Bisnis kita tuh mau dibawa kemana sih gitu, mau arahnya kemana gitu. Dan harus tahu juga nih, kayak misalkan butuhnya modal yang tadi, alat untuk pencari dana. Nah, butuhnya tuh modalnya berapa sih dari bisnis itu? Terus nanti keuntungan dari bisnis itu tuh berapa gitu. Nah, selanjutnya sarana komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Hal ini akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis Anda. Nah, jadi awalnya ya kita harus tahu dulu, harus paham tujuan kita tuh untuk apa. Terus kayak produk kita tuh dibuat tuh untuk apa sih gitu. Terus kegunaannya tuh untuk apa aja sih gitu. Karena kan itu kenapa kita harus tahu, karena itu bisa buat narik konsumen gitu. Terus yang mau, kalau yang kerja sama itu ya nyari investor gitu buat nyuntikin dana ke perusahaan kita atau ke bisnis-bisnis kita gitu. Nah,
selanjutnya mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi, dan sebagainya, sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Nah, kan kalau di ratu-ratu enak ya gitu. Maksudnya udah ini udah diajarin gitu. Kayak buat promosinya gimana, terus udah disediain juga status-status buat contoh-contoh statusnya, mau di Shopee mangga gitu kan, mau di ATM mangga kayak gitu. Terus dan ini langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan. Jadi kita tuh nggak kaget kalau misalkan ada produk yang hampir mirip gitu. Kita nggak kaget karena kita tahu value kita tuh apa gitu. Terus produk kita tuh eh, apa ya, aman atau enggak gitu. Produk kita tuh udah bersertifikat atau enggak gitu, udah dapat izin atau enggak. Nah di situ kan apa ya? Jadi mudah gitu buat jalanin usahanya gitu. Ya lebih mudah. Terus sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Nah, kan kalau misalkan kita udah apa ya, kita udah bisa menarik konsumen, udah bisa orang lain untuk percaya produk kita. Nah, di situ kan kita buat promosi enak kayak gitu kan, kayak testimoni ada kayak gitu. Terus ini selanjutnya lagi membuat pengawasan lebih mudah dalam operasional yang akan dilakukan. Nah, terus ini sebagai bahan penyusun strategi dan juga evaluasi bisnis. Kayak tadi, kita kan eh, ada apa ya? Ada udah bersertifikat halal misalkan gitu. Terus udah PIRT menuju ke BPOM kayak gitu. Terus eh nyusun strategi nih buat evaluasi dari apa? Dari produk kita, terus dari cara mempromosikannya gitu. Kita tuh harus tahu jadi jangan misalkan kita nih dalam satu hari tuh bisa kurang penjualan tuh kenapa gitu, bisa lebih tuh karena apa. Jadi harus bisa memahami dari situnya. Nah, ini Bunda Desi mau lanjut atau mau Jenny? Halo. Dulu istilahnya. Sok, Dari tadi aduh. Jenny ngomong kedengeran nggak ya? Jelas, 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 Jen. Ya tadi aku ininya belum materinya belum dipindahin ke HP ini, aku lupa. Oke. Tadi sampai mana? Sekarang yang cara menyusun. Cara menyusun. Cara menyusun bisnis plan suatu perusahaan atau pelaku bisnis harus bisa memahami dan menyusun bisnis plan bagi perkembangan bisnis mereka. Berikut adalah beberapa cara dan langkah dalam menyusun bisnis plan. Satu, kenali bisnis. Suaraku jelas nggak, Jen? Jelas. Kenali bisnis. Pelajari dan pahami secara menyeluruh dan dalam mengenai bentuk, potensi, dan segala tantangan yang ada pada bisnis. Dalam tahap ini Anda bisa menggunakan, ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk membangun bisnis yang sesuai dengan keinginan dan dapat memberikan keuntungan maksimal. Dengan mengenali bisnis yang dimiliki, Anda mengetahui langkah seperti apa ke depan dan memahami setiap yang mungkin terjadi. Ini yang tadi ya, ingat bener kan aku bacanya, Jen? Jen. Jadi kita harus kenali bisnis kita dulu. Seperti Ratu Ratus kan kita udah tahu betul kan bisnis Ratu Ratus itu produknya seperti apa gitu kan, konsepnya seperti apa gitu kan. Jadi kalau kalau misalkan asal aja kan
mungkin akan lebih ini gitu kan. Dejen, ada nggak Dejen? Jadi nggak buka kameranya, jadi beneran apa Iya ini nggak jadi apa-apa, kacamata di mana? Den. Parah. Lanjut dulu, ini tenggorokan aku nggak enak banget. Oke, jadi lanjut. Mana-mana. Ini ngapa jadi nggak beres begini? Ya. Terus yang pertama kan kita kenali bisnis. Nah, Kali bisnis kita dulu deh. harus mengenali dulu nih bisnis kita tuh Seperti apa? kayak gimana sih gitu, Iya, seperti apa ke depannya mau gimana gitu. Terus nanti tuh potensi bisnis kita tuh apa gitu. Nah, selanjutnya tentukan arah. arah, tentukan arah. Ya, tentukan arah. Jadi tujuan dan sasaran perusahaan kita tuh kan tujuan dan sasaran perusahaan memang harus dimiliki seluruh pembisnis. Nah, jadi memang seorang pembisnis itu harus punya tujuan dan sasaran. Terus dengan adanya arah yang jelas, maka Anda tak akan kesulitan nantinya dalam merancang alur dan rencana bisnis. Buatlah tujuan dan sasaran bisnis yang jelas dan terarah agar dapat mencapai dengan lebih mudah. Nah, waktu itu kan Nyai suka selalu bilang kan kayak gitu. Kita tulis tujuan kita tuh apa gitu untuk ikutin bisnis ini gitu. Terus arah kita tuh mau kemana kayak gitu. Cara kita mencapai tujuan itu gimana gitu. Jangan sampai kita ya jual gitu kan itu Ya, kita nggak ya, terarah jadinya uang keuntungannya buat apa kayak gitu. Terus bisnisnya mau dibawa kemana, mau apa atau enggak, kayak gitu kan. Kalau misalkan kita nih yang dari reseller pengen up ke agen. agen gitu. Nah itu kan kalau ke agen kita up ke agen itu kan suatu tujuan kan. Terus kita harus Iya, cari tahu gimana nih caranya biar cepat ke agen. Nah kayak gitu kan, itu kan udah ke arah gitu. Kalau kita misalkan cuman ngelihat reseller gitu, reseller kan sama agen. Kalau misalkan jual perorangan itu gitu ya, misalkan agen jualnya itu ke apa kayak ke ya, reseller aja nih gitu. Nah reseller itu kan lumayan untungnya ya, tapi kalau ya. misalkan mereka masih tetap lihat keuntung kan itu nggak terarah nantinya ke sananya kayak gitu, karena dia cuma pengen narikin uang yang lebih gede aja kayak gitu. Terus ini tentukan target bisnis yang selanjutnya. Poin selanjutnya tentukan target bisnis. Misal target bisnis plan. Nah, Baik. dengan menentukan target bisnis plan yang tepat, Anda bisa menyelesaikan konten bisnis plan dengan baik dan benar. Misalkan, target bisnis plan adalah klien. Jadi, kalau kita mungkin customer ya, maka Ya, Anda harus menyusun rencana bisnis tersebut dengan lebih serius, mendalam, dan profesional. Nah, di situ tuh kenapa kita harus eh, kita juga sebenarnya kita juga pembisnis gitu ya. Em, ini tuh benar-benar apa ya, yang tema sekarang itu yang benar-benar pernah Nyai selalu ingetin. Terus eh kayak marketing lain tuh selalu ngingetin kita tuh kalau kalau kita mau bisnis tuh benar-benar ya harus benar gitu, harus kayak serius, terus ya mendalami ya. apa yang Harus punya tujuan, kita jangan apa yang kita jual. Terus harus profesional dengan kehidupan kita. Kayak konsisten. misalkan kita bikin kita tuh lagi nggak mood nih, tapi kita jangan sampai misalkan kita nggak moodnya karena karena apa ya, karena eh
ada misalkan kalau ada tetangga yang nyinyir atau apa gitu, kita kan nggak mungkin ngelampiasin ke Iya, jualan kita gitu, karena kan kalau kayak gitu kan nanti kita malah nggak maju gitu, malah oleng kan. Terus juga justru ada yang nanti kalau yang tetangga yang nyinyir itu malah lebih semangat buat ini lagi, buat up lagi dia gitu. itu kita harus lebih semangat kalau gitu Jen. Jadi harus bisa menunjukkan ke mereka bahwa kita tuh menjalani bisnis itu dengan serius gitu kan. Buktikan bahwa bisnis kita serius dan bisa lebih sukses gitu kan. Kalau misalkan seperti itu, jadi jangan ditanggapi, jangan karena masalah itu kan kita jadi jadi down gitu kan. Justru harus tambah lebih semangat harusnya, Jen, ya kan? Ya, nah terus ini dengan adanya target, Anda akan semakin terpacu untuk mencapai apa yang ditetapkan sedari awal. Nah, yang ini kemarin Nyai Nyai nih bilang yang waktu apa kita misalkan harus punya targetnya itu jangan Ya, jangan asa-asa lah kata kita mah gitu ya, misalkan kita eh, target bulan ini tuh harus bisa 1.000 pieces keluar, amin. Gitu ya, 1.000 pieces keluar. Nah, terus eh, otomatis kan kita berpikir gimana sih caranya kayak gitu kan buat nyampe ke situ gitu. Terus kalau misalkan belum nyampe ya kita catat lagi, oh kita tuh baru mampu sekian gitu. Nanti bulan besoknya kan kita bisa nyoba lagi gitu, bisa terus lagi. Enggak, misalkan aku tuh punya target segitu terus belum kecapai, tiba-tiba udahlah gitu, ini aja keluar segini, nggak tahu bulan besok gini apa enggak gitu, turun apa naik kan gitu kan. Kadang ada aja tuh yang pikirannya sampai situ kan. ya, Jadi ya sebenarnya ini tuh balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Em, si bisnis yang kita pegang tuh maunya dibawa kemana gitu. Cie mau dibawa kemana? hmm, ya lebih jelas. Ya ini berasa serius banget ya. Itu jadi nggak fokus, kacamatanya nggak ada. Lupa nyimpennya ya Allah. Tenggorokan gak enak banget. Jika Kalau terus ini lanjut lagi, jika Anda sudah memahami ketiga langkah di atas, yang tadi ketiga langkah yang di atas, ya, kenali bisnis, tentukan arah, dan target. tentukan target bisnis. Nah, kalau udah paham itu, Anda bisa langsung menuliskan rencana bisnis. Lebih detail ya. Ini juga sebenarnya materi ini tuh apa? Ini banget ke Jenny ya, buat evaluasi Jenny tuh banyak PR sebenarnya daripada apa? Banyak PR buat diri Jenny sendiri kayak gitu kan. Karena emang ada beberapa yang belum Jenny jalanin gitu. Sama aku juga banyak yang belum ini, harus lebih belajarnya, harus lebih giat lagi Jen. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dituliskan dalam bisnis plan. Jadi bisnis plan itu bercabang gitu kan, bercabang. Di sini ada misi bisnis. Di sini tuh udah nulis deh. Misinya apa? Ya, misi bisnis, misi apa yang akan dilakukan atau inti dari bisnis kita tuh apa gitu. Dari hal itu akan terlihat apa tujuan kehadiran bisnis yang kita jalanin. Dan pada akhirnya Anda akan melihat apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, balik lagi, tujuan dan inti dari bisnis kita tuh apa gitu. Kesannya mau kemana. Insya Allah lah ya kalau misalkan di Ratu Ratus tuh udah mulai paham gitu. Tujuan kita apa, em, bisnis Ratu Ratus tuh apa kayak gitu. Terus mau dibawa kemana nih bisnis ini gitu kan. Terus juga ada ringkasan
Yang pertama itu misi bisnis, yang kedua itu ringkasan efektif. Nah, ringkasan efektif itu gimana nih caranya mengelola informasi yang diinginkan. Nah, informasi yang diinginkan tuh mau seperti apa kayak gitu. Jadi dari tujuan itu kita ya harus mempunyai informasi juga gitu. Nah, di poin selanjutnya yang ketiga, penawaran produk atau jasa. Penawaran produk atau jasa, jadi kayak kita mempromosikan mem mempromosikan mempromosikan produk kita gitu. Produk kita Nah, dipromosi. terus cara menawarkan terbaik itu gimana? Nah, di sini ada beberapa poin ya. Gini waktu itu udah nyatet. Jadi penawaran produk atau jasa itu kayak misalkan kita lakukan pendekatan pada konsumen. Ya. Kedua, kenali selera konsumen. Nah, ini kan pernah dibahas ya sebelumnya. Ya. Jadi kita harus tahu dulu nih selera konsumen tuh seperti apa, terus pahami Kebutuhannya apa? kebutuhan konsumen. Nah, misalkan kayak konsumen, ini kan banyak banget kan ya. Udah pernah juga dibahas sebelumnya sebenarnya. Jadi yang katanya pernah bilang kan, kita harus tahu nih konsumen itu butuhnya kemana. Misalkan dia nanyanya rempah perawan gitu kan, kita harus cari tahu dulu nih, kenapa dia tuh milih rempah perawan kayak gitu kan. Terus untuk apa rempah perawan yang dia beli, mau dipakainya buat apa kayak gitu. Terus selanjutnya poin yang keempat, sebutkan keunggulan produk. Nah, ini ya yang value kita tuh apa gitu. Terus yang kelima, yakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan merupakan yang terbaik gitu. Kita harus yakin nih produk kita tuh number one gitu ya. Produk itu number one gitu, terus terpercaya dan udah banyak yang menggunakan gitu. Nah, poin keenam, jangan menjelekkan produk kompetitor, jangan menjelekkan produk orang lain. Terus ya kita harus fokus sama produk kita. Yang ketujuh, tawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tadi balik lagi, kita harus paham konsumen itu butuhnya apa. Nah, jadi makanya kenapa kita harus nanya dulu nih konsumen tuh kenapa sih pengennya pengennya produk ini gitu. Sebenarnya di sini kan kalau Jenny yang lihat tuh ini offline ya. Kalau offline nih perhatikan ekspresi wajah. Kalau online tuh kita nggak bisa perhatiin ekspresi wajah ya, tapi kita bisa perhatiin dari kata-kata yang dia kirim ke kita gitu. Chat dia ke kita tuh gimana gitu. Terus 9, perhatikan intonasi dan pemilihan kata. Nah, di sini kita harus benar-benar hati-hati kan kalau misalkan online tuh banyaknya salah paham ya sama intonasi katanya kayak gitu. Jadi kalau ngobrol kan suka enak ya kalau ngobrol langsung kayak gitu, ngejelasin langsung kan biasanya kita enak ya kayak lihat mimik wajahnya dia senang apa enggak sama kita nih. Terus cara ngobrolnya nyambung atau enggak gitu. Kalau misalkan dari online kan kita kadang banyak nih yang salah paham sama intonasi katanya, jadi harus benar-benar titik komanya harus pas gitu. Terus juga minimal ya pakai emot gitu biar dia tuh paham bahwa kita tuh nggak datar gitu ngejelasinnya. Kecuali ya kalau orang yang udah tahu kita mah ya insya Allah paham gitu. Ya kan kalau yang belum tahu kita dan dia benar-benar baru banget gitu. Jadi boleh beberapa pakai emot biar
happy juga ke konsumennya kayak gitu. Nah, ini yang terakhir, tidak boleh terkesan memaksa. Nah, kita tuh jangan kayak memaksa, ayo nih cepetan gitu. Eh apa ya kan misalkan kita tuh sore gitu mau pengemasan gitu, ayo nih teh gitu. Kita mau pengemasan gitu, tapi kan ada kata-kata yang baik ya. Waktu itu eh siapa ya yang waktu itu pernah dijelasin sama Mbak Jamu sama Bunda Happy udah pernah dijelasin kan cara kita nanyain konsumen. kapan nih transfernya kayak gitu mau transfer hari ini enggak biar dikirim hari ini juga kayak gitu produknya. Nah, itu kan udah pernah di ini ya, udah pernah dikasih tahu gitu, udah pernah dikasih tahu gimana nih cara kata-katanya yang baik tuh seperti apa kayak gitu. Terus yang buat apa ya, nggak kesannya buat memaksa si konsumen itu gitu. Bunda Yudia kalau ada yang telat nanti ini lagi ya, Jenny ituin Tinggal lagi. tanya, ya tinggal tanya aja ya, Nah, daripada nggak nanti, mau ikut. nah ini balik lagi ke hal yang dituliskan. Kalau tadi itu yang 10 jenis sebutin itu cabang dari penawaran produk atau jasa. Nah, poin selanjutnya yang keempat, target Ya, pasar. targetnya harus tepat ya. Ya, jadi kita harus tahu target pasar kita tuh seperti apa, mau kemana gitu. Konsumen yang menjadi sasaran kita dan pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok. Jadi, target pasar kita tuh mau mau usia berapa, mau kayak Lebih rinci, eh lebih rinci. terus kan kalau misalkan bukan kelas ya apa ya kayak ukurannya kayak Iya, kalau Starbucks McD misalkan lah gitu. tujuannya kan dari ratu-ratus Starbucks dari McD. remaja gitu. Hah? Target pasar, iya target contohnya kan target pasar pasar ratu-ratus kan dari rempah kan dari remaja, maksudnya yang udah balik kan sampai dewasa gitu kan usia lanjut. Dan Dan juga juga maunya ke kelas mana gitu A B C iya, gitu kan. iya, Nah, kita harus tahu juga ke situnya gitu. Terus kan kita nggak bisa maksa nih kalau misalkan orang yang suka bilang, ih mahal gitu. Padahal kan kalau dia udah mampu pasti dia nggak bakal bilang mahal gitu. iya, Terus juga dia kalau misalkan kadang tuh ada ya, maksudnya tergantung orangnya juga sih. Sebenarnya dia tuh paham produk kita tuh ya bagus gitu, makanya kenapa harganya segitu gitu. Nah, dia walaupun maksudnya maaf ya, walaupun kayak misalkan pas gitu, tapi dia pengen gitu. Dan dia tahu kalau misalkan resikonya kalau misalkan beli nih harganya segini, tapi dia butuh gitu. Pasti dia akan beli gitu. Jadi dia tuh nggak mandang harga juga karena dia tahu kayak bahan yang dipakai tuh ya nggak sembarang bahan-bahan biasa, terus juga pengolahannya pasti dilihat gitu. Terus juga kan cara cara pengemasannya. Jadi kenapa di sini kita yang kata apa perang harga itu kita jangan kan ya kita jangan takut dengan mereka yang menjatuhkan harga karena yang menjatuhkan harga itu yang apa ya yang beli ke mereka itu ya orang-orang yang cuma nyari harga murah doang gitu. iya. Terus selanjutnya yang target pasar ya intinya kita nggak boleh takut mau harga semahal apapun karena nggak ada barang yang mahal sebenarnya gitu. Asal target market tepat. Nggak ada yang mahal orang merek-merek tas yang masya Allah gitu kayak
Gucci apapun gitu kan, itu Iya, kan lumayan banget harganya, kalau buat kita mahal kan, tapi kalau iya, menurut kelasnya mereka ya nggak mahal gitu. iya, benar. Orang jadi kemarin tuh pernah lihat ini ya, lihat video gitu. Udah, Kayak ada di talk show gitu. Jadi orang itu kan mengoleksi beli dia itu cewek sih, dia itu mengoleksi sepatu. Nah, dia tuh bilang sepatu pertama gua tuh ini gitu. Ditanya kan harganya berapa gitu. Harganya paling paling murah itu 16 juta. 16 juta tuh paling murah kata dia. Berarti yang lainnya berapa itu sepatu? iya. Iya, Terus kalau ini, target market kita tepat, pasti nggak bakal dibilang mahal. mm-mm. Jadi intinya kita jangan takut gitu ya. Terus ini marketing plan. Yang nomor ke 5, marketing plan. Kita harus punya marketing plan. Marketing plan adalah suatu rencana pemasaran. Nah, eh, rencana kita tuh memasarkan produk itu untuk apa gitu. Terus marketing plan adalah suatu rencana pemasaran. Marketing plan dapat diibaratkan seperti blueprint. Di dalam marketing plan ini terdapat panduan yang harus dijalankan saat melakukan marketing, seperti strategi promosi serta campaign campaign yang dilakukan dalam periode tertentu. Jadi strategi promosi ya, termasuknya strategi promosi, bener gak Nyai? Strategi promosi Kalau kita. mantap sama dia. Terus poin yang keenam, sebenarnya marketing plan juga ada cabangnya sih, cuman takut lama ya, udah 6:30. Iya, dan Ada nanti waktunya bisa bakal dicari, sibuk. ada di Google marketing plan itu ada beberapa cabang, banyak Iya, banget nggak bakal yang sih. mm, sebenarnya ini Waktunya soal soalnya ini tuh ada poin-poin tersendirinya nih di dalam susunan ini tuh. Terus yang selanjutnya yang keenam, analisis industri dan tingkat persaingan. Nah, analisis itu penting ya, buat gagali atau meliputi identitas usaha, nilai produksinya, terus kekuatan dari produknya, kayak gitu. Jadi sebelum bisnis itu kita harus menganalisis produk kita tuh, nanti tuh identitas usaha kita tuh seperti apa. Terus nilai produk kita tuh gimana nantinya. Terus kekuatan produk kita tuh sampai mana gitu, sampai kapan. Karena nggak, itu tuh eh apa ya, nantinya tuh bisa memperkuat perusahaan kita, terus memperkuat persaingan perusahaan kita. Jadi kita nggak akan takut nih sama apa yang kita apa yang kita udah ambil kayak gitu, apa yang kita udah eh, cari dari produk kita gitu. Tapi tetap kita harus benar-benar evaluasi lagi gitu, kayak harus menganalisis setiap hari. Biasanya sih kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya gitu. Tapi juga kita juga, maksudnya pembisnis, walaupun masih pembisnis kecil gitu ya, kita juga harus bisa menganalisis usaha kita. Karena persaingan di sini banyak gitu. Maksudnya bukan persaingan antara ratus-ratus mitra-mitra ratus ya, tapi kan ada beberapa produk yang hampir mirip sama ratu-ratus gitu. Jadi kita nggak usah takut kalau kita udah punya nilai lebih, punya nilai tersendiri, terus udah bisa ngena ke masyarakat kayak gitu. Nah, yang ke-7, laporan keuangan.
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Jadi, kita harus punya laporan keuangan pemasukan atau pengeluaran di setiap harinya. Terus, dan bisa dikalkulasiin setiap bulannya. Resume of company. Yang nomor 8, resume of company principal. Nah, resume-nya itu, ini pakai bahasa Inggris. Ya, kita harus punya apa ya, rangkuman kali ya, resume dari perusahaan kita. Terus yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nomor 9 penawaran. Penawaran ke pelanggan mungkin ya. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu. Nah, penawaran yang tadi balik lagi ke target pasar kita. Gitu. Terus sama ya promosi mungkin ya. Yang ke-9, yang terakhir nomor 10, lampiran. Jadi, lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama. Lampiran dapat ditemukan dalam surat maupun dalam buku. Lampiran dokumen pendukung maupun berupa gambar seperti foto. Dalam perkembangan lampiran surat juga dapat ditemukan dalam surat elektronik. Jadi, kalau dalam dokumen itu bisa berupa gambar atau bisa berupa gambar ya kayak foto gitu ya. Jadi, kayak tips-tips gitu. Terus kayak testimoni atau ini ya namanya ya Allah, manfaat produknya seperti apa kayak gitu. Nanti boleh dikoreksi ya Nyai atau siapa yang paham. Begini masih belajar. Nah, ini udah selesai di bisnis plan yang harus diteruskan di bisnis plan. Nanti bisa ditanyain ya. Nanti tambahin aja nih, takutnya belum paham. Lagi pada nggak fokus. Boleh ditanyain ya. Udah selesai materinya, boleh ada yang sharing atau mau ditanyain? Boleh. Mau ditambahkan sama Nyai sama ini boleh. Pada diam. Yang mau bertanya atau belum paham boleh bertanya, nanti lebih paham nanti sama ada Termil juga di sini. Sini ada siapa aja ya aku ini ya. Ada lagi berat, Beb. Lagi ngapain? Iya, Nyai, ini juga sama aku. Cuacanya bagaimana ya? Aku absen ya. Ini ada Temio, kita owner kita, Dejen, Mbak Yodia, Mbak Fitri, Mbak Yati, Teh Pia, Bun Ana, Buna, Dwi Chan, Teh Yuyun, Teh Yuli, Aziz, Heni, Hani, Teh Heni sama Teh Hani beda ya. Teh Nurul, Mbak Husnul, Andriani, Mbak Sus, Dawati, Teh Mulia, Teh Ratna, Teh Wawas, Teh Epa, Mbaru, Teh Popon. Yang masih ini boleh bertanya atau mau sharing juga boleh.
Materinya udah selesai dibacakan. Maaf kalau kurang ini ya, lagi pada nggak enak badan. Kalau Jenny Mau tadi baca bingung soalnya matanya rada-rada ini kacamatanya lupa nyimpen. Udah kok sekarang udah. semalam ini tenggorokan gak enak banget. Berapa hari? Nah, 1 minggu lebih nggak ini lagi. Yang mau sharing atau ditanyakan boleh ya teman-teman, sambil menunggu masih ada waktu. Biasanya Teh Wawas atau yang lain boleh diam aja. Teh Ratna, mau bertanya Teh. Assalamualaikum Teh Jenny, diulangi lagi dong. Tapi poin-poinnya aja. Soalnya aku sambil gadak gidik ini sambil kayak setrikaan. Ulangi lagi dong Teh, maaf. Yang pentingnya aja Ya. kan. Yang pentingnya aja, poin-poinnya aja. Sebentar, sebentar. Udah Teh, ayo. Mau dicatat soalnya. Tujuan dan cara menyusun bisnis plan dengan baik. Pertama, tujuan bisnis plan itu satu ya, membantu agar Anda tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka bisnis. Udah belum, Bun? Udah, ngomong aja ngomong. Jangan kayak didik. Kayak didikte ya biasa. Ini. Yang kedua, alat untuk mencari dana sehingga Anda dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Tiga, sarana komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Hal ini akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis Anda. Yang keempat, mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi, dan sebagainya, sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Yang kelima, membuat pengawasan lebih mudah dalam operasional yang akan dilakukan. 6. Sebagai bahan penyusun strategi dan juga evaluasi bisnis. Nah, itu tujuan bisnis plan. Yang selanjutnya, cara menyusun bisnis plan. Cara menyusunnya itu, 1. Kenali bisnis. Kedua, tentukan arah. Ketiga, tentukan target bisnis. Nah, yang perlu dituliskan dalam plan bisnisnya itu, 1. Misi bisnis. Kedua, ringkasan efektif. Ketiga, penawaran produk atau jasa. Keempat, target pasar. Kelima, marketing plan. Keenam, analisis industri dan tingkat persaingan. 7, laporan keuangan. Kedelapan, resume of company principal. Yang ke-9, penawaran. Yang ke-10, lampiran. Oke, nuhun. Sami-sami. Bunda Yudia kekejar enggak? Tapi kayaknya kalau ngomong mau itu enak ya. Enak banget tenggorokan. Ada yang ditanyakan nggak? Halo. Sebenarnya aku belum serinci gitu sih, jadi masih banyak harus diperbaiki. Iya, jadi juga masih banyak PR nih dari sini gitu kan. Ini kan di sini ya habis apa sih
benar-benar harus detail ya kalau misalkan bisnis kita ingin maju gitu kan. Ya dari awal juga kan tujuannya harus seperti apa gitu kan. Setelah memulai bisnis itu nggak cuman mulai aja gitu kan, harus ada cabang-cabangnya gitu kan, dari keuangan atau ininya gitu kan, target pasarnya gitu kan. Jadi kita harus benar-benar kalau bisnis kita ingin maju tuh ya kita benar emang benar sih kasarnya harus belajar gitu kan, karena apapun tanpa belajar kan misalkan kita action terus tapi belajarnya kurang kan tetap aja ya, karena kita tuh harus tahu ilmunya lah sedikit-sedikit gitu kan. Kalau misalkan asal aja ya mungkin bisnis kita nggak akan berkembang apa itu ya Kak Jen. Iya. Terutama kan kayak kebanyakan kan bilang mahal gitu kan, misalkan ratus-ratus misalkan 4 perawan segitu mahal gitu kan. Nah mungkin target market kita belum tepat gitu kan. Jadi maaf ya, ini lagi packing suami. Iya, nggak apa-apa. Ya, Sok Jen. dia bukan, kalau yang nanya kayak gitu berarti dia bukan target marketnya Iya. kita, jadi kita harus cari lagi gitu, harus nyari lagi bahwa apa ya, karena kan produk yang kita jual itu kan benar-benar, maksudnya udah benar-benar banyak gitu, value, testimoni itu udah bertebaran kemana-mana gitu. Terus ya value-nya benar-benar ada gitu, tapi tetap yang entah gimana gitu pemikiran orangnya, jual harga murah gitu di bawah apa ya, di bawah yang harga yang ditentukan itu kan, yang di perusahaan itu entah gimana gitu, karena apa ya, kita ada value kenapa mau kita angkat banyak banget gitu kan, orang satu produk aja udah berapa banyak itu poinnya gitu. Karena ya satu sih, balik lagi tujuan kita itu ya tadi benar, tujuan kita tuh apa kayak gitu, tujuan kita berbisnis ini tuh apa. Kan ini sering banget nih Nyai bilang gitu, terus juga kan marketing lain juga suka ngingetin kayak gitu kan. Ini juga sebenarnya ini tuh sering dibahas sama Nyai sama yang Bunda lain Happy, Bunda Popo, Bunda Pia, yang lainnya mungkin gitu. cuman cara penyampaiannya beda-beda. Cuman ya Assalamualaikum. Salam. Pengen sedikit cerita tentang yang customer yang bilang mahalan gitu kan. Boleh dong. Baru kemarin kejadiannya. Sebenarnya udah sering ya customer kayak gitu Teteh. Tapi baru kemarin kejadian lagi. Kemarin banget. Jadi ceritanya lagi ngobrol tuh. Emang sih bukan tetangga yang sering ngobrol ya. Bukan tetangga blok gitu. Ceritanya lagi ngobrol tuh. Dia tuh beli baju di depan rumah tetangga aku. Di situ kan dia ngomong tuh tentang keputihan, cerita ke tetangga aku sama aku gitu kan, rumahnya depan-depanan tuh, dia beli baju di depan rumah tetangga aku tuh. Di situ dia ngomongin tentang keputihan. Tapi dia juga ngeliat sih banner aku depan rumah tuh. Bun, ini apa maksudnya ya? Kok rahasia rasa gadis gitu kan. Oh iya Bun, ini saya jualan jamu gitu. Emang sering ketemu, sering sapa, tapi nggak pernah yang ngobrol intim gitu. Karena emang kita kan satu RT, tapi bukan satu blok gitu. Pas itu, oh katanya, ini manfaatnya apa ya gitu kan, nanya lah kepo. Manfaatnya buat keputihan, buat program hamil gitu, dijelasin lah gitu pas itu. Untuk harga berapa Bun? 25 kata aku kayak gitu. Tapi kalau Bunda sekarang belanja 100,
itu Bunda udah jadi member dan harga juga murah. Itu 5 piece. Mahal banget. Mending nih jamu dari si mbak jamu yang keliling katanya gitu. Terus oh ya nggak apa-apa sih Bun. Soalnya ini 25 juga bisa kepakai 3 kali gitu kan. 3 kali minum. Rasanya juga nggak pahit. Gitu pokoknya kayak nyepelein. Aku sama tetangga aku itu yang lihat-lihatan gitu, ngomongnya gitu sampai sini, mahal banget segitu mah, jangan segitulah katanya, bisa nggak kurang 15.000? Bisa kata aku tuh sampai gitu, 15.000 bisa, tapi Bunda harus pembelanjaannya lebih dari 5 gitu, disebutin lah segini. Kalau nggak Bunda jadi daftar reseller dulu deh, nanti harganya murah. Nanti ya saya itu bilang dulu sama suami saya. Tapi beneran itu katanya apa sih bisa ngilangin keputihan. Soalnya nih agak-agak ada keputihan nih aku gitu kan. Beneran Bun kata gitu ya. Itu kalau aku beli katanya dapat hadiah apa gitu. Udah pengen murah, pengen hadiah Iya. lagi. Iya. Itu emang kita kan kita sebagai marketing gitu ya. Penjual gitu kan harus sabar, soalnya saya pengalaman marketing elektronik sama marketing tabungan dulu 2 tahun, jadi harus sabar menghadapi begitu, mau dimarah-marahin juga sabar gitu, sabar, yang penting target gitu dulu ya. Terus itu Bunda nih, kalau di saya, kalau setiap tanyain deh sama tetangga-tetangga yang lain yang pernah beli di saya. Jadi kalau setiap pembelian dua piece aja Bunda dengan harga 25, berarti kan 50. Itu nanti dapat kata saya tuh gitu. Dapat kan aku kalau setiap pembelian itu teh aku kasih bros. Kalau nggak bros itu kaca, kalau nggak kaca itu masker travel itu yang kecil. Nah, itu dulu pernah kalau enggak gantungan kan, gantungan ratus-ratus gitu kan. Nanti dapat kok ada souvenirnya sama aku. Kirain kalau beli 2 dapat mini gold katanya gitu. Aku udah nggak bisa jawab. Aku diem aja ya. Itu beda lagi Bun kata saya teh gitu ya. Udah. Ini gimana sih bingung gitu dalam hati. Ya udahlah katanya. Apa? Taruh. Terus kata aku teh, nggak apa-apa Bun, mungkin lain kali Bunda bisa kalau ada masalah keputihan atau yang lain kan Bunda temenan sama saya. Nanti Bunda tinggal kontak saya lagi aja ya, kata saya tuh gitu. Pas itu, oh iya Bun katanya, maaf ya saya tanya-tanya gitu. Dan saya udah cuma senyum aja, ya udahlah nggak apa-apa, namanya orang ya beda-beda. Alhamdulillah kebanyakan tuh yang paham dan tahu manfaatnya seperti apa gitu. Mungkin dia belum tahu sih manfaatnya seperti apa. Dan mungkin dia bukan target saya. Dan udah setelah itu dia pulang. Kemarin tuh hari apa ya? Terus aku sama tetangga tuh sampai segitunya ya Bun. Iya, padahal suaminya kerja di Toyota gitu. Setidaknya udah kelihatan gitu dari pakaian, dari apa namanya emas juga yang dia pakai gitu, dari motornya juga NMAX gitu. Pokoknya nggak ada gaya orang yang kekurangan gitu teh. Jadi dari situ saya pengalaman, oh iya target saya bukan dia. Ya walaupun dia pakaiannya bagus dan berkecukupan gitu, rumah juga bagus, tapi memang target saya bukan dia gitu. Apa-apalah gitu. Mungkin dia cari yang murah, tapi kan saya ini jual produk yang berkualitas gitu. Sebenarnya kalau 25 termasuk murah sih. Kalau 25.000 itu kalau lihat manfaatnya gitu, emang kalau orang yang tahu, 25 murah ya gitu. Kalau orang yang paham gitu ya, dijelasin
penjabarannya kualitasnya ini manfaatnya gitu, ini gitu. Oh iya murah kalau emang target kita udah kena gitu. Tapi kalau yang bukan target kita, bener teh, walaupun dijelasin ini itu juga tetap kalau nggak paham susah. Bener, dan itu pengalaman saya. Sering kayak gak sering sih ya, ada beberapa, cuma kebanyakan alhamdulillah sih tahu dan paham manfaatnya seperti apa gitu. Jam ratus itu gitu. Alhamdulillah. Itu pengalaman dari saya. Semoga yang lainnya tetap sabar menghadapi customer seperti itu ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tuh sebenarnya orang itu biasa nyari yang murah banget gitu. Lalu kita balik lagi kalau misalkan dia murah, kan yang waktu itu pernah jelasin kan, kayak waktu itu pernah nanya, ada yang nanya ke Jenny, siapa tuh waktu itu kata kan pernah nanya Jenny lebih mending di online dulu apa di offline dulu. Terus juga kan Jenny pernah bilang, Jenny tuh lihat dulu kualitasnya gitu. Kalau misalkan di harganya mahal tapi kualitasnya ya standar sama kayak yang biasa gitu, sama harga yang misalkan bedanya 5.000 gitu. Kalau ada yang lebih bagusan maksudnya kayak cara apa ya, cara ngelayaninnya tuh, terus produknya tuh sama gitu. Terus ngelayannya tuh ya bagus gitu. Bahkan harusnya dihargain dia yang harusnya yang murah itu dihargain lebih gitu, tapi dia harganya tetap segitu. Tapi jadi balik lagi ya, lebih milih yang murah karena apa? Lihat pelayanannya sebenarnya, bukan lihat dari harganya itu gitu. Tapi kalau misalkan ya harganya yang mahal itu, yang misalkan harganya yang lebih mahal itu, ya pelayanannya bagus, ininya ya bagus lah intinya gitu ya. Gak masalah sih, apalagi lihat value-nya gitu kan. Jadi pernah tuh dapet customer gitu. Apa ya? Mungkin ya orangnya royal juga gitu ya. Jadi dia bilang, ini berapa gitu? 25.000. Emang apa aja manfaatnya? Jadi sebutin semua kan. Ini loh gitu, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Cuma emang ada beberapa yang nggak ditulis di apa ya, di katalognya gitu. Terus kata gitu, tapi tapi kata dia ada testingnya, ada kata dia. Jadi sebar testingnya gitu kan, kayak Kista tuh kan nggak ada ya di katalog gitu kan. Jadi sebar tuh. Wah, seriusan kata dia tuh gitu. Iya, seriusan gitu. 25.000 doang kata dia. Iya, ya murah tuh. Siapa yang bilang mahal sini kata dia tuh gitu, dia yang maju ya. Siapa yang bilang mahal? Ini kemurahan kata dia gitu, 25.000. Value sebanyak kayak gini dibilang mahal. Gak paham Ya, sama orang kayak gitu kata dia tuh gitu kan. Oh kata dia, ada gitu ya orang yang masya Allah gitu, yang benar-benar ngehargain produk orang lain. Terus apalagi dia tahu gitu, kayak dari testimoni itu dia udah banyak, masa sih gitu kan, sampai masa kan kadang-kadang ada yang bilang, oh masa sih gitu, bohong kali gitu kan. Ya masa orang bohong sampai segininya gitu kan. Kadang kan kita kan ada yang sampai ditunjukin kan fotonya, masa sampai tunjukin fotonya, terus di ini juga testimoni. Terus juga ngapain banyak agen di mana-mana gitu kan, bahkan sampai ada yang keluar negeri juga gitu. Sampai dia tuh bilang gitu, nggak paham kalau misalkan orang yang suka bilang apa ya, eh, mahal gitu. Padahal kan nggak ada yang mahal kata dia tuh gitu. Kalau dia mampu ya itu nggak mahal. Dia mungkin dia bilang kayak gitu ya, dia sebenarnya dalam hati tuh pengen, cuman ya karena belum mampu buat belinya gitu. Padahal kan kalau misalkan dia ada pikiran buat nabung ya nggak masalah kata dia tuh gitu. Sampai ada yang ya, bilang begitu ke Jenny gitu. Ya Masya Allah, wow kata dia gitu, sampai bilang begitu. iya, karena kan kita kan produk kita itu produk yang bagus gitu kan. Terkadang terkadang kan orang tuh gini loh, eh, mungkin mungkin mereka tuh kan belum belum paham. Pertama belum nggak terlalu butuh gitu kan. Ada yang konsumen tuh kan, ada yang cuman tanya-tanya aja karena penasaran gitu kan. Ada yang memang benar-benar penasaran pengen coba produknya gitu kan. Ada yang cuman cuman
ah bener nggak sih gitu kan, penasaran gitu kan. Terus ada yang emang benar-benar butuh produk kita. Nah, kita harus tahu betul gitu kan, kalau misalkan ini kan produk kita udah tepat gitu kan, udah tepat bagus gitu kan. Nah, kita harus cari target market yang tepat gitu kan, sama yang benar-benar di waktu yang tepat. Contohnya misalkan orang itu lagi, ya benar katanya kan pernah diulaskan, misalkan tanya rempah perawan emang keluhannya apa aja gitu kan. Misalkan keputihan gitu kan. Nah, misalkan keputihan, nah kita harus gali lagi gitu kan, iya, tentang produknya, tentang ini apa, keluhan konsumen. Nah, kalau misalkan konsumen banyak alasan kayak tadi siapa, Tewawas misalkan, apa, udah pengen harga murah gitu kan, terus pengen hadiah juga gitu kan, ya udah kelihatan lah dari cara tanyanya juga udah kelihatan dia cuman tanya-tanya penasaran gitu kan. Nah, dia kan tadi di Tewawas bilang apa, dia punya keputihan, katanya mau bilang dulu ke suami, sedangkan posisi kan kasarnya dia punya gitu kan. Ya emang suami kalau selingkuh atau cari cewek lain bilang dulu gitu ke kita gitu kan, apa salahnya gitu kan kita merawat diri gitu kan, asal penyampaiannya tepat aja Tewawas gitu kan. Tapi tergantung orangnya juga gitu kan, mungkin itu cuma tanya-tanya penasaran gitu kan. Kalau aku sih, kalau ngadepin orang kayak gitu, ya aku suka sengaja di ini gitu Jen, maksudnya nggak ah malas gitu, suka ditanggap gitu kan, suka oh ya gitu kan, 25.000 mahal yakin gitu kan, masa sih beli ini misalkan harganya ratusan juta nggak mahal gitu kan, nanti giliran suaminya cari cewek lagi hayo gimana, suka suka dicandain gitu aku mah kalau misalkan udah apalagi gitu satu RT ini gitu kan, aku orangnya kan suka gitu kan, nanti kan dia bercanda intinya sambil pendekatan juga gitu kan, apalagi itu enak ya dekat gitu kan. Dia punya masalah keputihan lagi, nggak apa-apa sekali dia kayak gitu gitu, biarin aja kita sambil deket sambil ini gitu kan, tapi lama-lama mereka juga penasaran gitu kan, kalau udah tahu udah merasakan. Kalau misalkan dia bilang mahal, coba aja dulu, merasakan aja dulu manfaatnya, nanti baru bilang mahal atau enggak gitu kan. Aku sih kalau misalkan ada yang ini mahal gitu kan, eh kan belum coba, belum tahu benar manfaatnya, sok coba aja dulu gitu kan, baru komen mahal atau enggak gitu kan. Daripada kita misalkan keputihan atau ini masalah kewanitaan yang lain yang lebih parah gitu kan dibiarin, itu kan gimana gitu kan, kesehatan kita juga gitu kan, rumah tangga kita gitu kan. Ini kan sebenarnya bukan apa ya, untuk udah benar kan kasarnya, untuk kita merawat diri gitu kan. Ini kan bukan untuk kita juga, untuk pasangan kita, apalagi yang udah rumah tangga. Benar nggak Jen? Gitu kan. Kalau menurut aku gitu kan. Makanya kalau misalkan yang tanggapannya kayak gitu, aku suka sengaja diiniin terus Jen. Apalagi kalau misalkan orang itu punya gitu kan. Sebenarnya itu kayaknya cuma tanya-tanya penasaran juga, Tewawas gitu. Sebenarnya dia tuh pengen coba, bukan masalah mahal murahnya itu dia tuh gitu kan. Jadi ya benar gitu kan, target market kita tuh harus tepat, harus di waktu yang tepat, itu benar-benar harus tahu gitu kan. Ya, berarti ini harus Aja. ya diedukasi lagi, balik lagi. Iya, edukasi lagi gitu kan. Jadi sebenarnya jangan kayak gini, ah orang itu udah males jangan ini. Sebenarnya nggak usah gitu sih. Mungkin sekarang dia bilang gitu, kita kan nggak tahu ya besok atau kapan dia butuh produk kita kan nggak tahu gitu kan. Makanya kita harus ulas lagi gitu kan, cara penyampaian ke konsumen seperti apa gitu kan, terus value produknya apa gitu kan. Jadi kita ulas lagi sambil, nggak apa-apa misalkan dia kayak gitu, kita tetap aja pendekatan gitu kan. Nanti pasti suatu saat kalau misalkan udah tahu, apalagi udah banyak yang booming gitu kan, udah ini gitu kan, pasti mereka juga penasaran pengen coba gitu kan. Apalagi dia kan punya keluhan tuh, keluhan keputihan gitu kan, itu lebih
gampang gitu kan, lebih inilah gitu kan. Yang penting kita cara edukasinya yang tepat aja kalau menurut aku. Nanti juga coba sendiri. Apalagi nanti tuh dia pasti otomatis kalau misalkan sering terus kan mau nggak mau dia harus ke dokter. Karena Iya, kan ya hal yang kayak gitu nggak sepele gitu kan. benar. Itu. Saya Iya, juga bener ada teh. kok suatu saat ya. Jadi kita Halo, jadi Teh Ratna. Assalamualaikum. Bunda Ratna, Salam. boleh. Teh, Assalamualaikum. sok. Eh, Teh Desi sama Neng Jenny mau nanya nih. Ya, Kita kan Teh. bisnis ada pasang surut ya, kadang sepi, Ya, kadang Ya, rame. betul. Kalau lagi rame ya gimana itu. rame. Kalau lagi sepi kadang kita ngerasa down gimana gitu. Nah, cara Teh Desi sama Neng Jenny membangkitkan semangat biar semangatnya tuh full power tuh gimana sih tips-tipsnya? Itu aja. Dede Jen Wah, dulu. ini yang kemarin ya, yang mood. Dia masuknya Mood, kemarin yang mood. Kalau yang nonton yang mood jadi sama Bunda Popon tahu. mood. Iya, ini masuknya ke moody ya. Kalau kalau jenis sih maksudnya nggak terlalu ini ya. Cuman kepikiran ada pastilah. Kepikiran ada pasti, kepikiran banget pasti gitu. Cuman kalau misalnya kita cuma dipikirin doang terus nggak dibawa happy tuh, entah nggak beres kesananya. Gitu kayak bikin status tuh males gitu kan. Ngelihat orang di sosmed tuh males. Karena jadi pernah ngerasain itu gitu. Terus kalau misalkan kita ngelihat di situ aja, nanti nggak bakal beres gitu. Jadi kita harus jadi emang sedih boleh boleh gitu, sedih boleh gitu. Kayak kok bisa sih gitu, cuman tapi kita harus cari tahu dulu kok bisa sih kita surut banget gitu. Nah dari situ tuh kita bisa evaluasi apa yang nih yang salah dari kita gitu, kenapa bisa turun kayak gitu. Terus um, kita kita lihat lagi kemarin tuh pesat gimana ya, kalau kemarin tuh pesat aku tuh habis ngelakuin apa aja sih kemarin bisa pesat kayak gitu gitu. Terus yang sekarang kok surut gitu, eh, aku tuh kenapa sih bisa surut gitu. Jadi dilihat lagi di kata kita, kalau kata buku mah ya baca ulang lagi gitu. Kalau mood itu sebenarnya tergantung orang ya, tergantung semua orang ya, tergantung orang gitu mau. Beda. Kadang kan kalau ada yang pusing kayak gitu gitu, ada yang larinya ke apa ya, makan makan ataupun eh lihat-lihat lihat-lihat apa motivasi-motivasi kayak gitu. Nah, tuh kalau kayak Bunda Happy kan dia lihat apa? Lihat motivasi-motivasi, terus juga lihat apa ya? Cara coach-coach lain yang bisa membangkitkan diri tuh seperti apa kayak gitu. Banyak sih sebenarnya kalau kalau jenis pribadi ya. Kadang kalau misalkan lagi kayak gitu ya itu sama kalau gitu ya nyari motivasi gitu, terus juga gali evaluasi apa nih yang harus diperbaikin kayak gitu. Teh Ratna udah lama ya nggak kumpul. Biasanya kumpul sharing bareng kan. Sekarang udah berapa ini kan semenjak ini jarang kumpul sharing gitu kan. Sebenarnya kalau kalau aku pribadi tuh ya emang kadang kan ada ya namanya bisnis kan seperti jualan, ada waktunya rame, ada waktunya sepi gitu kan. Kadang kita malas bikin status atau apa gitu kan, ya namanya juga manusia ya pasti ada ini gitu kan. Sebenarnya jangan diambil pusing Teh Ratna. Kalau aku sih gini aja. Nih, contohnya misalkan sekarang kan beberapa hari ini kan aku emang agak Facebook jarang bikin status gitu kan. Aku tuh emang sekarang-karang tuh bilang sih ke Terida juga. Terida, aku beberapa hari ini nih kalau bikin status ngeblank banget gitu kan di Facebook gitu kan. Karena kenapa? Pertama, aku emang kondisinya sering drop gitu kan. Cuaca kayak gini juga gitu kan. Kedua, aku lagi fokus pengen branding diri gitu kan. Pengen orang tuh tahu aku dulu gitu kan. Karena emang kasarnya sekarang kan reseller juga agak-agak melehoi gitu kan, agak ini gitu kan.
Tapi kalau misalkan penjualan langsung ke rumah atau ini alhamdulillah sih sering ada gitu kan. Aku sering ini aja, aku pelajari semua media sosial dari IG gitu kan, dari TikTok gitu kan, Facebook kan udah ini gitu kan. Emang sekarang bikin status di Facebook agak ini gitu kan. Dan agak nggak bisa nangkep ininya, imajinasi ininya gitu kan. Nah, jangan diambil pusing Teh Ratna, yang penting kita tetap konsisten, semangat gitu kan. Ingat ke tujuan awal, ingat kalau lagi down gitu, ingat tujuan awal kita mulai bisnis tuh apa, pengen seperti apa gitu kan. Kalau misalkan kita mundur di sini misalkan, ya sama aja kan, perjuangan kita kan dari awal sia-sia gitu kan. Ingat tujuan Teh Ratna, misalkan pengen apa, tujuan dari awal, ingat dulu. Kalau lagi down gini, ingat aja tujuan dari awal gitu kan. Kalau misalkan tim apalagi down lagi melehoy, ya biarin, tapi kita kasih semangat gitu kan. Jangan udah timnya melehoy kasarnya ya, kita juga nggak semangat gitu kan, makin ambiar gitu kan. Terus jangan fokus ke, benar katanya ikan, ke masalah, kita harus cari solusi gitu kan. Cari solusinya dengan apa? Ya kita cari tim lagi gitu kan. Ya misalkan ada yang belum jadi tim tapi ada pelanggan tetap, ya nggak apa-apa gitu kan. Kita nggak tahu kedepannya kan seperti apa gitu kan. Yang penting kita tetap konsisten, sabar gitu kan. Terus belajar, terus ingat tujuan awal. Aku sih selalu diinihin, walaupun ada pasang surut, tetap ingat tujuan awal aku ikut bisnis ini apa. Itu yang selalu membuat aku semangat gitu kan. Ya namanya bisnis ada pasang surut gitu kan, ada di rumah juga mungkin ada masalah atau apa. Ingat tujuan bisnis kita dari awal itu apa, ingin kembang. Kalau ingin berkembang ya kita harus lebih bisa berkembang juga gitu kan. Nah sekarang contohnya aja katanya ada pembaruan harga gitu kan, katanya ke tim gitu kan, lebih apa katanya untungnya atau apa gitu kan. Aku sih nggak jadi masalah, aku nggak fokus untung aku gede, nggak, dari awal bisnis nggak. Aku pengen bisnis seperti yang lain bisa gitu kan. Terus kalau misalkan untung rugi itu kan tergantung kita gitu kan, niatnya apa gitu kan. Aku seperti itu, makanya katanya mau perubahan rompak harga, ya udah nggak masalah, yang penting masuk, ayo, demi kebaikan juga kan. Apalagi kalau udah PT BPOM gitu kan, itu lebih jangkauan, nanti kedepannya lebih luas loh, lebih gampang kita ngegait masyarakat gitu kan. Jadi kita nggak fokus untung kita sedikit gitu kan, naik harga gitu kan, nanti tim pada bubar, nanti gimana gitu kan. Jangan fokus ke situ dulu, kita fokus ke depan, karena ini kan supaya lebih baik kan Temio gitu kan. Udah PT proses BPOM juga. Nah kalau udah itu gampang kita kan. Jadi yang tadinya mungkin maju mundur, yang nggak percaya, itu akan datang sendiri kalau ini udah benar-benar mendiri, udah benar-benar ini gitu kan. Karena pengalaman tim aku juga yang keluh BPOM, mau ini juga maju mundur gitu kan. Terus kalau kebanyakan kan yang udah BPOM udah bener PT gede kan cepet gitu kan, ininya diterima masyarakatnya gitu kan. Walaupun emang udah diterima tapi lebih gampang gitu kan. Kita lebih pede gitu kan kalau udah ini. Makanya pokoknya buat semuanya tetap semangat, tetap konsisten gitu kan. Jangan pikiran gimana gitu. Kita tetap ingat loh, hati dan pikiran kita ngaruh loh. Kalau misalkan hati dan pikiran kita down gitu kan, pasti kedepannya juga akan melehoy gitu kan. Gimana ini sepi banget gitu kan, ini gimana, itu kedepannya juga mengaruh loh gitu kan, pengalaman aku gitu kan. Makanya aku nggak terlalu ambil pusing itu, yang penting ya tujuan dari awal. Tujuan dari awal ya Teh Ratna. Nanti ke rumah Teh Ratna udah lama ya belum sharing ya. Ya Teh Miu. Aku tambah dikit ya. Boleh. Aduh, madet ya. Aku tambahin dikit. Suaranya. Nah, untuk semangat naik turun, kalau aku ya,
Teh Desi itu bener banget lihat goals kita lagi. Makanya kita buat goalsnya nih. Jangan sampai enggak, karena ini untuk antisipasi ketika kita melehoi. Nah, kemudian kita evaluasi apa sih yang sudah kita lakukan, benar apa salah gitu. Karena kan kita walaupun nggak ada benar nggak ada salah gitu, udah tepat apa belum gitu kan. Kayak gitu. Ini kalau belum tepat, aku harus belajar apa lagi, aku harus kemana lagi nih belajarnya, aku harus gimana lagi nih belajarnya gitu. Digali Terus aku lagi harus ya ini. melakukan apa lagi gitu kan. Itu gunanya evaluasi diri. Itu kita semua bisa kok. Dulu kita pas rame kita melakukan apa aja ya gitu. Nah sekarang kita lagi melehoi, apa yang tidak kita lakukan, apa yang kita lewati gitu. Nah itu pentingnya evaluasi. Nah kemudian kita punya buddy punya teman yang memang menyemangati gitu loh. Jadi ketika kita down, ketika kita lagi kesal, lagi malas misalnya, atau lagi ada masalah keluarga, ini obrolkan dengan buddy kita, terus si buddy kita memberikan semangat gitu. Makanya hati-hati memilih teman. Ya, kalau benar. saya nih nggak terlalu banyak teman, karena kata orang-orang saya tuh senang banget dibuat curhat gitu. Karena selalu ada solusi. Nah kalau saya terus ngasih solusi buat teman-teman, sementara kerjaan saya sekarang beda dengan dulu gitu kan. Jadi saya bukan membatasi ya, jadi agak ini aja sekarang, nggak terlalu ini sama teman-teman yang banyak gitu. Ada mungkin beberapa yang tahu dengan porsi-porsi saya gitu. Nah kemudian berpikir lapang. Benar tadi rezeki adalah selalu berbanding lurus ya dengan hati dan pikiran. Seperti itu. Jadi ini berpikir lapang, ini penting banget. Saya pernah bertemu sama teman yang sama-sama UMKM. Beliau tuh bilang gini, Temiu kok cepet banget ya melesatnya. Ya. Temiu kok cepet banget ya berkembangnya. Ya pantesan aja tepat banget Temiu jualan herbal di masa pandemi gitu. Kalau karena itu banyak teman-teman saya yang punya toko herbal yang malah jatuh gitu. Jadi ini hati-hati nih pikirannya gitu kan. Iya, Kita harusnya gini, kalau saya kan punya pikiran gini, ketika orang maju itu saya seneng. Ya Allah, saya pengen dong kayak gitu loh. Itu doa saya. Jadi nggak mencari alasan, oh pantesan dia mah ini gitu. Dia mah jualannya itu, oh pantesan dia gitu. Nggak nyari alasan kayak gitu. Jadi tetap mungkin dia udah sesuai dengan effortnya dia, dengan usahanya dia udah sesuai dengan usahanya dia, sehingga dia pantas mendapatkan segitu menurut Allah gitu. Kita mikirnya ke situ. Pokoknya lapangkan aja hati sehingga kita mudah gitu mendapatkan kelapangan yang lain gitu, termasuk salah satunya adalah rezeki atau closingan begitu. Jadi ini penting ya. Jadi tadi ada 5 goals, kemudian evaluasi, belajar lagi, punya buddy, dan berpikir lapang. Itu sih kalau aku. Aduh, sorry. Siap, Rada Nyai. engap. Biasanya suka main Teh Ratna, sering kan ngobrol gitu kan. Emang udah agak lama jarang ngobrol ya Teh ya. Ketemu ya. Nanti Makasih Nyai, Teh Desi, Neng Jenny jawabannya. Sama-sama, Bunda. Benar. Pokoknya Ini suaranya di Jenny enggak? ya gitu. Udah jam 7.20 deh, Jen. Iya. Takut orang pada ini. Jadi Pokoknya buat emang semuanya tetap semangat, konsisten gitu kan. Kalau misalkan sekarang lagi down, lagi sepi gitu kan, ya nikmati aja prosesnya. Mungkin ini tuh tangga berikutnya, tahap kita berikutnya untuk ke depan lebih maju lagi gitu kan. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tahun depan kita seperti apa gitu kan. Iya. Terus maju aja, konsisten, sabar, jangan lupa belajar dan action gitu kan.
Pokoknya jangan berpikiran negatif aja, kita harus tetap positif gitu kan. Terus kalau masalah pembaruan harga gitu kan, misalkan dari perusahaan, terus misalkan banyak tim pada mundur atau gimana, ya udah nggak apa-apa, kita tetap fokus ke tujuan dari awal gitu kan. Insya Allah nanti ke depan lebih baik lagi gitu kan. Ini juga kan kita lagi proses supaya lebih baik lagi kan, Ratu-Ratus juga gitu kan. Tetap semangat. Kalau aku sih gitu pikirannya, nggak terlalu fokus ke masalah. Yang penting ingat ke depan. Ada mikir gini, sekarang aku seperti ini. Aku yakin tahun depan lebih baik lagi. Aku yakin tahun depan lebih melejit lagi, lebih sukses lagi gitu kan. Karena yang contohnya Teh Mio gitu kan, atau tim marketing kita sekarang seperti itu kan pasti ada prosesnya gitu kan. Ada tangga-tangganya gitu kan. Kita mau naik ke atas tuh pasti ada tangga ke satu, kedua, ketiga gitu kan. Kita kan harus naik satu-satu kan, naik ini gitu kan. Kalau misalkan langsung dari tangga satu ke tangga 5 kan nggak mungkin, paling kita kan jatuh kan, terpeleset gitu kan. Ya nikmati aja lah, tetap semangat pokoknya. Kalau lagi ini ya sharing-sharing gitu kan, cari motivasi. Biasanya apa gitu kan, misalkan ada yang suka nonton drakor atau dengerin musik atau apa gitu aja. Baca-baca, yang suka baca ya baca-baca gitu kan, lihat status-status yang bikin semangat gitu aja. Semangat pokoknya. Udah, Kajen, Dejen. Udah. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus benar-benar satu fokus sama Ya. evaluasi diri. Kenapa bisa begini? Kenapa Ya. kayak gini gitu. Jadi ya sebenarnya balik lagi sama diri kita. Kita tuh mau kemana gitu. Terus bisnis kita mau kemana kayak gitu kan. Nah, ini berhubung waktunya mulai Udah. mepet, Siang juga juga kan nih. pasti Juga banyak juga. yang untuk aktivitas, jadi juga mau ke sekolah sama mohon maaf bila banyak kekurangan, ada kata-kata yang kurang apa ya, yang kurang baik, yang kurang tepat gitu. Mohon dimaafkan karena masih belajar juga. Terima kasih untuk waktunya sampai Masya Allah ini 24.000 Masih betah ya, orang masih alhamdulillah. bertahan sampai jam 7:30. Ya. Terima kasih banyak, Masya Allah. Semoga bermanfaat. Baiknya dari Allah, kesalahan dan kekurangannya dari kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih buat semuanya. Iya, sama-sama. See you.